Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Titik Wihayanti, dalam mata kuliah pengujian dan implementasi sistem untuk pekan keempat. Di pekan keempat ini kita akan membahas topik lanjutan, yaitu terkait beberapa teknik testing. Ada 4 jenis, ada exhaustive, black box, white box, gray box, dan kemudian nanti ada beberapa contoh eh, tiap-tiap testing, beberapa contoh untuk black box testing. Nah, pertama kita masuk ya ke topik kita yang pertama, yaitu terkait teknik testing. Nah, software testing itu dikelompokkan menjadi dua tipe, teman-teman. Ada yang static testing, kemudian ada yang dynamic testing. Yang paling sering digunakan secara umum adalah yang terkait dynamic testing. Nah, dynamic testing itu sendiri ada dua, dikelompokkan lagi gitu ya ke dalam dua rumpun. Yang pertama adalah terkait functional testing dan kedua terkait non-functional testing. Functional testing itu biasanya yang mencakup pengujian terhadap fitur-fitur yang ada di sebuah aplikasi atau sistem informasi atau perangkat lunak gitu ya. Nah, kalau non-functional testing itu berkaitan dengan seperti pengujian performa dan lain-lain. Nah, untuk functional testing sendiri itu ada dikelompokkan lagi ada 4 jenis. Pertama ada exhaustive testing, kemudian ada white box testing, kemudian ada black box testing, dan terakhir ada gray box testing. Nah, kita akan membahas lebih jauh terkait 4 jenis functional testing ini, gitu teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Kalau melihat judulnya, mungkin teman-teman masih ingat ya, di sesi sebelumnya terkait prinsip-prinsip testing ada 7, salah satunya itu terkait exhaustive testing. Nah, exhaustive testing ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, adalah teknik pengujian perangkat lunak di mana tim itu menguji semua kemungkinan kombinasi pada perangkat lunak gitu ya. Jadi kalau misalkan di contohnya di sini sebuah aplikasi kalkulator itu bisa menerima nilai integer dari min 1 dengan range min 1 juta sampai lebih dari 1 juta gitu. Nah, kalau menggunakan teknik ini, exhaustive testing ini, itu maka si testernya itu harus mencoba inputannya satu persatu gitu ya. Eh, sehingga kenapa dinamai dengan exhaustive karena ya ini cukup melelahkan gitu ya karena semua kombinasi dicoba gitu. Kemudian contoh lain adalah sebuah aplikasi input password dengan 3 kombinasi angka di mana setiap kombinasi hanya menerima angka 0 sampai 9 tanpa perulangan. Kemudian kombinasi dari password ini adalah 9 kali 9 jadi ada 729 kombinasi. Nah, penguji atau testernya maka akan mencoba untuk menginput sebanyak 729 kombinasi. Nah, exhaustive testing ini adalah salah satu teknik pengujian perangkat lunak yang hampir mustahil gitu ya. Mungkin sudah dibahas di sebelumnya juga karena memerlukan waktu yang lama, kemudian rumit karena semua kombinasi inputnya harus dicoba, kemudian harus dilakukan secara manual, kemudian setiap pengembangan RPL, perangkat lunak itu memiliki batasan waktu. Kalau di manajemen proyek, mungkin teman-teman tahu ya bahwa ada timeline-nya, ada schedule management, itu kan biasanya ada jangka waktunya. Nah, kalau semuanya dicoba, dikhawatirkan adalah tidak memenuhi si tenggat timeline-nya itu gitu ya kalau semuanya dicoba sehingga untuk teknik testing ini jarang dipakai dan hampir mustahil untuk dilakukan. Bisa tapi hampir mustahil gitu ya, teman-teman. Nah, ini contohnya ilustrasinya. eh Testernya mungkin akan burn out gitu ya kalau diminta untuk mencoba semua kombinasi tadi ini hanya untuk satu input gitu ya. Password belum input seperti misalkan register itu kan banyak fieldnya gitu ya. Mungkin akan benar-benar burn out gitu ya kalau ini diimplementasikan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka bisa digunakan pendekatan lain yaitu menggunakan effective testing. Kalau teman-teman lihat di sini, effective testing itu apa saja? Secara definisi ya, gitu ya. Secara definisi yang pertama, kalau exhaustive testing itu adalah
semuanya diuji kombinasinya gitu ya. Sementara kalau misalkan pakai yang effective testing itu nggak semuanya dicoba gitu ya, tapi hanya berfokus pada fitur-fitur yang memang menjadi prioritas, kritikal dan penting dan juga sering digunakan gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, ini ada contoh sebentar ya, misalkan ada contoh ini sistem bank gitu ya. Online banking system mungkin yang sering dipakai yang diprioritaskan adalah yang bagian ini fitur untuk transfer sama untuk pembayaran gitu ya. Termasuk apa namanya? Akunnya. Nah, kalau misalkan fitur-fitur seperti ini, account, manage profil dan lain-lain itu mungkin nggak terlalu apa namanya? Tidak perlu semuanya dicoba. Jadi yang diprioritaskan adalah fitur-fitur yang menjadi fitur utama. Kalau effective testing seperti itu. Kemudian kemungkinannya feasibility itu maksudnya kemungkinannya eh, secara praktek kalau untuk exhaustive testing ini possible ya, not possible untuk dilakukan. Kalau misalkan effective testing itu lebih possible atau lebih mungkin karena cara testingnya itu lebih terarah gitu teman-teman. Kita memilih yang prioritas aja gitu. Jadi kita tahu mana-mana fitur-fitur yang memang perlu dites, tidak semuanya. Kemudian dari segi waktu, kalau exhaustive testing ini butuh waktu lebih lama. Nah, kalau misalkan yang effective testing ini tidak memerlukan waktu lebih lama, lebih hemat waktu gitu karena benar-benar waktunya itu diprioritaskan untuk fitur-fitur yang memang penting. Kemudian secara pendekatan kalau secara teori itu bagus gitu ya kalau exhaustive testing karena semuanya bisa dicoba, semuanya bisa dites semua fitur, tapi secara praktikal itu sulit gitu ya dilakukan gitu. Nah, kalau misalkan effective testing ini eh, lebih mudah dipraktekkan dan lebih praktikal gitu. Kemudian dari segi biaya, nah kalau misalkan pakai exhaustive testing itu kan waktunya lebih lama. Kalau lebih lama berarti butuh resource, sumber daya yang ngetesnya gitu ya. Kalau sering lembur berarti kan ya untuk testing, untuk mencoba semua kombinasi tadi artinya kan harus ada bayaran lebih untuk membayar lembur. Kemudian kalau misalkan orangnya juga karena tesnya lama, test case-nya itu banyak, berarti kan mungkin harus nambah orang. Nah, nambah orang itu kan artinya juga nambah gaji, berarti jadi dari cost-nya itu lebih banyak gitu. Nah, kalau misalkan eh yang effective testing itu biayanya lebih sedikit. Tetap butuh biaya, tapi mungkin tidak sebesar seperti kalau kita pakai exhaustive testing gitu. Dari scope, kemudian eh scope-nya itu menyeluruh. Kalau untuk exhaustive, kalau untuk effective testing itu dia lebih fokus pada apa namanya fitur-fitur yang prioritas gitu ya teman-teman. Itu bedanya untuk exhaustive testing dan effective testing. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke salah satu teknik. Tadi kita sebutkan ada 4 ya. Kita masuk dulu ke yang black box testing ini. Nah, untuk black box testing ini secara apa namanya pengertian mungkin saya bacakan ya, adalah teknik pengujian perangkat lunak atau sistem tanpa perlu mengetahui bagaimana perangkat lunak atau sistem itu diuji itu bekerja. Bekerja itu maksudnya adalah eh, bagian codingannya gitu teman-teman ya atau database-nya alurnya itu nggak perlu gitu ya. Kemudian tim penguji hanya menyediakan sebuah input dan melakukan observasi terhadap input yang dihasilkan. Di sini tim penguji memprioritaskan diri seperti pengguna yang menggunakan perangkat lunak atau sistem, di mana pengguna biasanya tidak perlu mengetahui bagaimana perangkat lunak atau sistem itu bekerja. Sebenarnya mungkin kalau dari pengertian ini saya koreksi sedikit ya, yang dimaksud dengan tidak perlu mengetahui itu bukan berarti si pengujinya nggak perlu tahu alurnya. Kayak misalkan eh, cara transfer gitu ya. Ya testernya tetap harus tahu gitu ya cara alur transfer itu seperti apa gitu. Yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud di mana pengguna biasanya tidak perlu mengetahui bagaimana perangkat lunak atau sistem bekerja itu maksudnya bagian flow dalamnya gitu teman-teman ya. Dari UI-nya ngirim ngirim input ke database itu seperti apa, kemudian dari database nanti mengembalikan responnya itu seperti apa. Yang bagian dalamnya itu ya, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan black box ini. Kalau mungkin teman-teman ilustrasikan ini adalah kodenya gitu ya. Kemudian di luar ini adalah UI-nya atau user interface-nya. Nah, untuk black box testing ini hanya fokus pada warna hitam pada UI-nya. Jadi kita menguji uh,
melakukan inputan itu di UI-nya, nanti outputnya juga akan dikeluarkan gitu ya, respon itu outputnya di UI juga gitu. Jadi UI itu maksudnya seperti ini, mungkin ya teman-teman udah tahu ya gitu. Jadi kita testingnya tuh di sini gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah ini ada contohnya. Nah, ini karakteristiknya dulu saya sebutkan ya, karakteristik black box testing. Yang pertama adalah dilakukan dari perspektif pengguna menggunakan UI atau UX testing, kemudian tidak memerlukan pengetahuan pemrograman, kemudian lebih efektif untuk proses UAT gitu ya. Kemudian ada teknik-tekniknya, itu ada equivalence partitioning, kemudian boundary value analysis sama decision tabel. Nanti untuk teknik-teknik ininya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh black box-nya. Misalkan ini terkait transfer gitu ya. Yang kita tes itu hanya UI-nya ini. Itu elemen UI-nya ini, pengguna atau testernya ngetesnya di bagian ini. Kemudian ini ada beberapa contoh skenarionya gitu ya. Kalau normal berarti ini ngirim sendernya, receivernya siapa, amount-nya misalkan 500.000 gitu ya. Kemudian PIN-nya benar. Nanti apa namanya? Output yang diharapkan apa, hasilnya seperti apa. Kalau saldo tidak mencukupi, itu seperti apa gitu ya teman-teman. Ini contohnya. Jadi testing kalau black box itu selalu testingnya itu di user interface-nya, melalui user interface-nya yang dipakai oleh penggunanya gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya white box testing. Nah, white box testing ini kebalikan dari si black box tadi gitu ya. Di sini secara pengertian teknik pengujian perangkat lunak atau sistem dengan mengetahui bagaimana perangkat lunak atau sistem yang diuji bekerja. Jadi tahu flow-nya ini ya, dari input di dalamnya gitu ya, itu tahu gitu ya. Kemudian uh, white box testing dikenal dengan istilah lain seperti clear box testing, glass box testing, atau structural testing. Nah, pada white box testing, pengembang perangkat lunak akan menguji setiap baris kode yang dibuat gitu. Jadi fokusnya itu di baris kodenya, teman-teman ya. Kalau tadi di black box ini fokusnya di UI-nya, kalau misalkan white box testing itu berkaitan dengan kodenya. Makanya kenapa karakteristiknya seperti ini? Biasanya dilakukan oleh developer atau programmernya atau QA yang memahami kode gitu ya. Cocok digunakan untuk unit testing atau integration testing. Kemudian di sini bisa menemukan bug logika yang terlihat di sisi UI. Jadi hal-hal yang mungkin nggak ke cover di sisi UI di sini gitu ya, itu di tesnya menggunakan white box testing gitu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini untuk menguji fitur transfer aja gitu ya, teman-teman. Kodenya seperti ini, yang tahu biasanya QA atau developer. Nah, ini studi kasusnya gitu ya. Ini happy path, semua kondisi lolos, debitnya benar, rekening valid, nominal valid, saldonya cukup ya. Itu outputnya yang diharapkan apa gitu ya dari baris kode ini gitu ya. Semua if false, execute debit atau kredit gitu ya. Kemudian ini cabang satu, kalau pinnya disalahin itu seperti apa gitu ya. Output di code-nya seperti apa gitu kan, beda ya teman-teman kalau lihat sama ininya ya, pesan error ini kan pesan error yang muncul di sisi pengguna. Kalau ini yang memahami biasanya hanya si programmer atau QA-nya yang memang memahami kode gitu. Ini contoh dari si white box testing. Kemudian ini ya teman-teman ya, ini perbedaan antara black box sama white box testing gitu ya. Kalau black box itu dikenal dengan specification based technique. Kalau white box itu dikenal dengan struktural uh, testing teknik gitu ya. Kalau ini berdasarkan spesifikasi yang sudah disepakati sama pengguna, kalau ini kita melihat struktur kodenya gitu ya teman-teman ya. Kemudian pengetahuan terkait struktur internal sistem dan kode program tidak diperlukan, jadi pengguna atau testernya itu tidak perlu mengetahui gitu ya, atau punya pemahaman terkait kode program. Nah, kalau ini sangat diperlukan kalau di whitebox. Kemudian fokus pengujiannya fokus pada fungsionalisasi sistem atau program. Kalau ini fokus pengujian seperti struktur kode, percabangan, perulangan, kondisional, dan lain-lain gitu ya. Kemudian dilakukan oleh tim penguji atau tester, biasanya ini dilakukan oleh tim pengembang atau developer gitu ya. Kemudian pengetahuan terkait implementasi dan programnya tidak diperlukan, kalau di whitebox itu sangat diperlukan. Begitu ya teman-teman ya, ini perbedaannya. Nah, selain dua tadi, white box sama black box yang memang keduanya sangat berlawanan, adalah satu lagi yang berada di area abu-abu. Makanya disebutnya dengan gray box testing gitu ya. Eh, Gray box testing itu apa? Itu perpaduan sebetulnya, perpaduan dari black box sama white box gitu ya. Nah, di sini eh,
Kalau black box itu unknown internal code structure, ini penggunanya nggak tahu gitu ya code-nya, ini mengetahui. Nah, kalau yang gray box ini kombinasi keduanya gitu ya. Eh, Uji fungsionalitas tapi juga apa, memahami kode secara parsial gitu ya, atau sebagian gitu ya gitu. Nah, kalau secara pengertiannya sendiri, gray box testing adalah teknik pengujian perangkat lunak atau sistem yang menggabungkan teknik pengujian black box dan white box testing. Tim penguji mengetahui sebagian struktur internal dan kode program menjadi fokus pengujian. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Kita misalkan mau tes integration testing gitu ya, teman-teman, yang menguji ini UI-nya, form login, kemudian ini service-nya gitu ya, out service-nya yang ada di kodenya, database juga sama session manager-nya, sesi buat login-nya. Jadi ini di sisi UI-nya, ini di sisi yang bukan UI-nya yang ada kode-kodenya gitu, teman-teman. Jadi perpaduan. Jadi misalkan ini bisa kombinasi, misalkan seorang tester sama QA atau sama developernya itu ketika integration test gitu, apa, bareng-bareng gitu ya. Eh, Hari ini kita akan melakukan testing secara bersamaan, nanti yang menginput gitu ya, di UI-nya itu adalah testernya, jadi testernya melakukan login, kemudian nanti developernya itu akan ngecek gitu ya di bagian out service, di bagian database, di bagian session manajernya gitu ya. Nah, ini misalkan eh, skenarionya adalah eh, login berhasil, session manager itu gitu ya. Session manager itu berarti lognya ada apa namanya? Ada tercatat gitu bahwa ada yang login, kemudian nanti session manajernya akan mengarahkan ke homepage gitu ya, ke bagian home biasanya, atau ke di daerah ke dashboard gitu ya. Nah, ini username sama passwordnya valid, usernya aktif, ini yang menginput si testernya, kemudian nah ini yang ngecek nanti di si developernya gitu ya, apakah betul gitu ya sesinya dibuat gitu ya di lognya, kemudian apakah betul gitu di kodenya bahwa sudah didirect ke dashboard dokter gitu ya. Nah, kalau login gagal ini juga sama, masukin password salah. Nah, ini ngecek apakah errornya muncul gitu ya di form loginnya gitu. Kemudian sesinya dicek, sesinya dibuat apa tidak gitu ya. Itu contoh dari gray box testing gitu. Kalau saya sendiri dulu juga paling sering itu melakukan eh, black box sama si gray box ini gitu ya. Kalau white box itu biasanya eh, saya lakukan untuk UIT sama klien gitu ya. Kalau misalkan Greybox ini biasanya kalau ada vendor yang mau membeli aplikasi kita gitu ya sebagai service gitu. Misalkan mereka mau pakai fitur API pembayaran kita gitu ya untuk dipakai sama, dulu pernah ada klien namanya musisi online gitu. Jadi mereka mau pakai payment gateway kita untuk dipakai gitu ya sama aplikasi sama website mereka. Nah, itu bagaimana payment gateway API yang dipunya oleh kantor saya dengan si website di musisi online tadi bisa saling bekerja. Itu bisa menggunakan si Greybox testing. Disebutnya dengan unit integration test, dan teknik yang dipakai adalah Greybox testing. Itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan fokus dulu gitu ya, karena memang kalau untuk pengujian perangkat lunak itu yang paling sering itu sering dipakai itu yang black box gitu ya, dan ini lebih familiar biasanya untuk awam gitu ya, untuk pengguna awam atau untuk seperti teman-teman lah ya masih awam terkait pengujian sistem, itu biasanya yang difokuskan utama itu di awal adalah terkait si black box testing. Nah, black box testing ini ada beberapa teknik gitu ya, tekniknya tuh ada banyak. Nah, salah satunya yang pertama adalah equivalence partitioning gitu ya. Equivalence partitioning adalah teknik pengujian di mana input yang valid dan tidak valid dibagi menjadi kelompok yang setara. Ide dasarnya adalah bahwa jika satu input menghasilkan yang valid, maka input dari partisi yang sama juga harus menghasilkan hasil yang valid dan sebaliknya. Ini membantu mengurangi jumlah kasus uji yang perlu diuji karena satu representasi setiap partisi perlu diuji. Nah, contohnya ini ya, teman-teman ya. Uh, Mungkin lebih enak pakai yang ini aja ya, gitu. Ini contohnya gitu. Jadi di sini akan menguji eh, apa namanya, inputan diskon gitu ya gitu. Jadi kita mungkin ini belanja online gitu, teman-teman, terus kita akan menguji kalau misalkan dikasih diskon itu seperti apa. Nah, teman-teman mungkin perhatikan satu saja yang di bagian ini ya. Bentar. Nah, di bagian ini
yang valid ini, valid 5%, 100K sampai 200K, kemudian test case-nya 150K, nah hasilnya seperti apa? Ya. Untuk contoh diskon 5% pada tabel di atas, jika menggunakan test case 150K atau 170K atau 90K, 190K, maka sama-sama ada di rentang 100 sampai 200K. Jadi dibagi-bagi gitu, teman-teman. Jadi kan kalau misalkan kita mau pakai exhaustive testing gitu ya, misalnya kita contoh 101K, 102K itu kan melelahkan gitu ya teman-teman ya. Atau misalkan kita mau nyobain ini gitu ya dari 200 sampai apa namanya? Kalau kita mau coba satu-satu semua kan repot gitu. Jadi dibagi-bagi gitu ya, dipartisi-partisi gitu, teman-teman. Kita bikin range-nya dulu atau kategorinya dulu. Kalau misalkan 99K itu masuknya kategori invalid. Ini valid 5%. Kalau 5% kita mau range-nya berapa? 100K sama 200K. Kalau misalkan range-nya yang 10% mau berapa gitu. Yang diskon 10% mau berapa range-nya? Berarti 201 sampai 300K. Kalau 20%, 301 sampai 400K. Nah, dan seterusnya. Nah, test case-nya itu tidak perlu melakukan misalkan 101, 102, 103 sampai nanti ketemu 199 K gitu sampai nanti akhirnya ketemu sama batas akhir si 200K ini. Tidak perlu seperti itu, tapi satu aja perwakilan partitioning gitu. Diwakili dengan 150K aja atau mau diwakili dengan 170K aja atau 190K aja. Karena ketiga angka ini semuanya itu ada sama-sama ada di rentang 100 sampai 200K gitu. Nah, kalau menggunakan cara ini, maka hasil yang diharapkan sama, karena sama-sama diskon 5%. Jadi tidak perlu dites semuanya. Cukup ambil satu contoh, misalkan 150K untuk mewakili kelompok itu. Nah, kalau di sini juga sama, misalkan kita mau lanjut ke yang diskon, kategori diskon 100%, 10%. Nah, kita bikin range-nya dulu, berarti 201 sampai 300. Nah, test case-nya atau perwakilannya, partisinya tuh mau pakai apa? Mau pakai berapa? Mau pakai 230? Bisa karena masuk ke sini. Pakai 220 masuk ke sini. Pakai 250 seperti ini masuk nggak ke sini? Masuk gitu. Kalau pakai 301 masuk ke sini nggak? Itu masuknya ke range yang selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya equivalence partitioning. Ini cocoknya dipakai untuk apa? Dipakai untuk inputan-inputan yang biasanya berupa angka gitu ya, kayak transfer, kemudian apa ya, selain pokoknya yang berkaitan atau perhitungan gitu ya, atau ya ini menghitung diskon gitu. Seperti itu contohnya. Cocoknya diaplikasikan di eh, fitur-fitur yang membutuhkan perhitungan angka gitu ya, atau aritmatika. Itu contoh equivalency partitioning gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, ada teknik yang kedua. Mungkin ini saya biar teman-teman nggak bingung ya, saya kasih satu, dua, tiga dulu. Ini teknik black box testing yang pertama, yaitu equivalence partitioning. Kemudian yang kedua adalah boundary value analysis. Nah, kalau di sini kita masih pakai yang sama ya tadi ya teman-teman, pakai test case yang sama yang tadi kita pakai yang diskon 5% gitu. Nah, eh, kenapa sih si boundary value analysis ini perlu dilakukan? Yang pertama karena eh, kesalahan dalam program sering terjadi di nilai batas gitu. Nilai batas itu misalkan 100 berarti nilai batas I-nya itu melebihi 100 atau kurang dari 100 atau di angka 100 gitu. Jadi 101 berarti 99 atau 100 pas gitu ya. Nah, karena itu yang diuji bukan hanya nilai tengah, tetapi terutama tepat di batas, kemudian satu angka di bawah batas sama satu angka di atas batas gitu ya. Dalam contoh di bawah ini untuk test case valid dan invalid, test case-nya didetailkan lagi dengan menguji tepat di batas, misalkan kita mau pakai 100 atau 200K gitu ya, karena batasnya kan 100 ya, sampai 200K. Kemudian satu angka eh, di bawah batas berarti 100K karena batas kiri gitu ya. Batas kiri itu kan 100K ya. 100K dikurang 1 berarti 99 gitu. Nanti masuknya invalid gitu ya. Kemudian satu angka di atas batas. Kan batasnya itu 200K ya, batas atasnya. Berarti ditambah satu itu masuknya invalid. Berarti kalau kita masukin ini invalid untuk yang
diskon 5% gitu ya maksudnya teman-teman ya. Mungkin 201 ini valid tapi valid untuk yang eh, kategori 110%, tapi kalau di 5% dia masuknya udah invalid gitu ya teman-teman. Nah, ini ya contohnya, nah, ini pendetailannya uh, jadi seperti ini ya gitu. Test case-nya dielaborasi lagi, yang tadinya mungkin di sini cuma ada 3 gitu ya teman-teman, tapi di sini dielaborasi menjadi 6 test case lagi gitu ya. Ini key-nya, kalau 100K dikurang 1 berarti 99, 100K tepat itu apa namanya? Pas batasnya, kemudian ini di atas batas 1 dan di 200K juga sama. Nah, itu disebut dengan boundary value analysis. Kenapa disebut dengan boundary? Boundary itu kan berarti batas. Boundary itu kita membatasi sesuatu gitu ya, gitu. Itu disebut dengan boundary value analysis gitu. Kemudian ini untuk apa tadi boundary value analysis sekali lagi untuk mengecek gitu ya kalau ada nilai-nilai di atas batas itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga disebut dengan decision table design. Ini disebut dengan decision table design gitu ya. Kalau dari namanya kita bisa lihat bahwa ada sebuah tabel untuk keputusan gitu ya, keputusan testing. Nah, decision table testing adalah teknik pengujian yang dipakai saat sebuah sistem punya beberapa kondisi dan hasilnya bergantung pada kombinasi kondisi tersebut. Contohnya pada kasus registrasi dengan input nama, email, dan telepon, decision tabel membantu menjawab pertanyaan seperti apa. Kalau ada nama, email, ada nomor telepon, hasilnya apa. Tapi kalau ada satu yang kosong aja hasilnya apa gitu. Jadi semua kemungkinan kombinasi ditulis dalam tabel, tidak dalam skenario yang terlewat. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh gini ya teman-teman ya. Eh, registrasi form. Saya cari formnya yang kecil aja ya. Ini password. Nah ini misalkan ini ya. Ini saya copy ke sini. Nah, decision tabel tuh sebetulnya buat gini teman-teman ya. Misalkan ya, tabel 1 gitu ya. Ini contohnya ada di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan nama ini saya isi gitu ya. Eh, kemudian email saya isi, telepon saya isi, itu hasilnya apa gitu. Gagal atau berhasil gitu ya. Kalau rule 2, misalnya namanya tidak saya isi, tapi emailnya saya isi, nomor teleponnya saya isi. Nah, itu hasilnya apa? Harusnya tidak berhasil gitu ya kan di sini tidak gitu ya. Terus kalau kondisi 3, namanya tidak diisi, kemudian oh ini kok iya sama true ya? Ya, pokoknya ini misalkan tidak diisi, ini juga tidak diisi, tapi ini diisi itu hasilnya apa? Harusnya hasilnya gagal gitu ya teman-teman. Kalau semuanya tidak diisi, ini tidak diisi, ini tidak diisi, tidak diisi, hasilnya juga gagal, gitu kan? Kemudian kalau misalkan ini tidak diisi, ini diisi, tidak diisi nomor teleponnya, gitu hasilnya gagal. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Biasanya untuk yang form-form yang registrasi gitu ya, atau CRUD gitu, form-form yang seperti itu gitu. Jadi misalkan kondisi 1, rule 1, first name ini saya isi, tapi ini tidak isi, tidak isi, tidak isi, itu hasilnya apa? Gagal. Eh, kemudian kalau rule yang kedua atau test case yang kedua ini diisi tapi ini tidak diisi gitu ya. Terus ini diisi hasilnya apa? Gagal gitu ya. Nah, supaya teman-teman nggak lupa apakah kombinasi tersebut sudah diuji semua, itu bisa menggunakan ini tadi, decision table testing gitu ya, untuk memastikan bahwa semua nih, eh, nah, jadi tujuannya adalah ini ya, semua kemungkinan kombinasi ditulis dalam tabel agar tidak ada skenario yang terlewat. Tujuannya untuk itu ya, itu yang disebut dengan decision tabel gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada state transition. State transition testing yaitu teknik pengujian yang fokus pada perubahan status suatu sistem akibat tindakan atau kejadian tertentu. Jadi gini misalkan teman-teman, ketika teman-teman login berhasil dapat notifikasi, misalkan ini login di SSO ya, saya input password, username, saya input password, kemudian saya login, itu kan pasti ada perubahan status atau state gitu ya.
halamannya pindah ke dashboard atau ke home gitu ya. Mungkin di sini ya. Ini kalau misalkan first attempt gitu ya, apa namanya? Itu yang pertama, cobaan yang pertama. Terus ya, misalkan cobaan yang kedua gitu. eh Apa namanya? Asumsinya misalkan tadi ya kita login, saya masukin username-nya benar, passwordnya salah, login, itu akan ada notifikasi gagal. Kemudian saya yang kedua, ininya benar, username-nya, passwordnya salah, gagal lagi. Terus yang ketiga, saya kosongin semua terus saya login. Nah, hasilnya apa? Kalau misalkan tadi sudah 3 kali, itu hasilnya adalah akunnya akan ke-lock gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau di sini first attempt, itu kalau paste gitu ya, dia akan ke home page, tapi kalau ini first attempt fail, second attempt tadi fail, third attempt fail, hasilnya fail, akan ke-lock gitu teman-teman ya. Itu seperti itu. Itu disebut dengan state transition gitu ya. Nah, ini saya jelaskan tadi ya penjelasan pada test case login SSO. Pada kasus ini contohnya adalah login SSO dengan maksimal 3 kali percobaan. Nah, sistem itu pasti memiliki keadaan atau status gitu ya. Percobaan pertama, percobaan kedua masuk ke homepage akun terkunci. Nah, status itu bisa berubah kalau misalkan passwordnya benar, username sama passwordnya benar. Tadi itu akan ke homepage gitu ya. Eh, Terus kalau misalkan apa namanya? Percobaan pertama, kedua, ketiga gagal itu akunnya akan di-lock. Nah, ini berlaku nggak hanya untuk apa namanya? Berlaku nggak hanya untuk apa namanya? Login aja teman-teman, tapi misalkan kayak gini gitu. Kalau misalkan saya di sini ya, misalkan saya transfer gitu ya. Contoh di sini single, kemudian saya transfernya dari checking, transfernya ke saving misalkan, kemudian amountnya 2 dolar gitu ya, payment rate-nya hari ini. Ini ketika saya save, pasti kan harusnya berubah gitu ya. Nah, harusnya berubah ke sini. Itu masuk ya tadi, 2 dolar gitu. Itu yang disebut dengan si state transition gitu. Jadi perpindahan dari satu fitur ke fitur yang lain gitu ya. Terus misalkan ini ketika kalau saya delete gitu, apa yang terjadi? Harusnya si formnya hilang gitu ya. Nah, ini halamannya masih sini tapi formnya hilang gitu ya. Atau misalkan saya klik account ke profil, itu maka page-nya akan berpindah ke sini. Atau misalkan saya klik logout, maka dia akan langsung berhasil. Akan keluar dari sistemnya. Itu adalah contoh dari state transition. Itu teman-teman ya. Nah, untuk materinya itu aja sih gitu ya. Nah, sebetulnya black box texting ini masih ada beberapa contoh yang lain, tapi mungkin ini di sesi sekarang hanya diberikan 4 contoh dulu gitu ya. Yang tadi equivalent partitioning, kemudian apa namanya, boundary value analysis gitu, kemudian apalagi tadi decision table testing, kemudian yang terakhir adalah state transition gitu ya, yang keempat gitu. Nah, sebetulnya masih ada banyak gitu ya teman-temannya. Itu tapi ya untuk selanjutnya itu yang akan menjadi tugas teman-teman gitu ya. Nah, eh, kalau teman-teman mau membaca lebih jauh ya terkait si tadi apa namanya? eh apa aja gitu ya selain 4 tadi, teman-teman itu bisa mempelajari lebih lanjut terkait teknik black box testing ini. Bisa membaca buku referensi Software Testing Foundation bagian bab 5.1 black box test teknik. Nah, itu bisa diakses di sini ya. Di LMS saya cek itu ternyata nggak ada teman-teman gitu ya. Nah, ini ada sama saya masukin drive. Teman-teman pilih yang ini. Kemudian nanti masuk di sini. Ini saya kebetulan sudah buka yang di sini. Nah, teman-teman masukin di ini. Dynamic testing ada black box testing teknik. Nah, itu lebih lengkap gitu teman-teman ya. Boleh dibaca gitu. Karena apa? Kenapa perlu dibaca? Karena nanti akan berkenaan. Nah, diharapkan untuk mempelajari secara mandiri karena materinya akan menjadi bahasan untuk tugas 2. Jadi nanti tugas 2 itu akan berkaitan dengan ini. Tadi kan saya sudah kasih contoh ya teman-teman ya. Ada equivalency sudah kasih contoh. Boundary value analysis juga sih kasih contoh. State transition testing sudah. Decision table testing sudah. Nah, yang pair ways use case sama ini nih belum gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tugas ya, teman-teman. Tugas untuk sesi selanjutnya. Eh, Tugasnya itu adalah, sebentar, saya buka dulu ya.
Nah, ini tugas 2 ini. Nah, ini ya teman-teman tugasnya. Nah, ini tugas 2 gitu ya. Learning objektifnya adalah setelah menyelesaikan aktivitas ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan 5 teknik pengujian black box dari opsi berikut: equivalence, boundary value analysis, decision table, state transition, use case testing, pair testing, sama cause effect testing gitu. Nah, nanti teman-teman kalau ini kan tadi udah dikasih contoh sama saya ya, teman-teman mungkin udah bisa memahami. Kalau ini ada di buku yang tadi, kalau yang terakhir itu tidak ada di buku. Jadi teman-teman diminta untuk explore sendiri untuk yang bagian yang ke-6 ini. Nah, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi input, kondisi, dan output yang relevan untuk setiap teknik uji. Jadi misalkan kayak tadi, kalau yang partitioning sama boundary value analysis itu tadi cocok diinputkan untuk apa? Untuk yang berkenaan dengan perhitungan angka gitu ya, gitu. Yang ada perhitungan-perhitungan. Kalau misalkan yang decision tabel tadi itu bisa di angka juga bisa gitu ya, tapi di form juga bisa gitu teman-teman. Terus kalau yang ini untuk kondisi-kondisi kayak login, kayak berpindah tempat, kayak gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini teman-teman menganalisis kebutuhan sistem dan menyusun skenario pengujian fungsional tanpa melihat kode programnya gitu ya. Kemudian kalau ketentuan untuk tugasnya sendiri, nah ini dikerjakan secara berkelompok teman-teman sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi ya gitu ya. Nanti teman-teman itu mengerjakannya itu by studi kasus. Nah, studi kasusnya itu di sistem perbankan nanti ada di LMS gitu ya, teman-teman studi kasusnya. Nanti kalau di LMS sudah aktif gitu, sudah bisa diakses, saya akan infokan ke teman-teman. Kemudian, kelompok akan melakukan analisis black box testing dengan menerapkan 5 teknik pengujian terhadap studi kasus yang diperoleh gitu ya. Kemudian, aktivitas ini dilakukan secara kolaboratif dengan diskusi kelompok. Hasil akhirnya dikumpulkan dalam bentuk laporan singkat PDF yang mencakup semua teknik uji melalui LMS. Nah, format laporannya seperti apa, Bu? Format laporannya seperti ini, gitu ya. Langkah 3, buat laporan hasil analisis. Format laporannya ada identitas kelompok, ada nama anggota sama NIM, ada deskripsi studi kasusnya apa, dibuat ringkas saja, kemudian analisis teknik black box-nya, pilih 5 teknik, 5-5-nya gitu ya, teman-teman. 5 aja ya di sini. Berarti yang tadi, kan kalau tadi di sini ada 6 ya kalau nggak salah yang diminta untuk belajar, tapi yang di sini yang ditugaskan hanya 5 teman-teman ya. 5 itu equivalent, boundary, decision table, state scenario, sama use case testing. Kemudian teman-teman juga menuliskan referensi singkat, apa yang kesulitan ditemukan, terus teknik mana menurut teman-teman yang paling membantu gitu ya. Nah, nanti langkah 4-nya si PDF-nya tadi diunggah ke LMS gitu ya. Paling lambat H-1 pertemuan pekan kelima. Artinya kalau misalkan kelas yang hari Senin gitu berarti itu tanggal 29 gitu ya. Kalau misalkan kelas yang hari Rabu berarti tanggal 31 Maret gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, ini ya. Baca dan pahami studi kasus yang didapat, pahami konteks, aktor, dan aturan bisnis yang terlibat. Kemudian menerapkan kelima itu tadi ya, teman-teman ya. Kemudian nah, kalau di sini kan tadi dimintanya 5 ya, teman-teman ya, tapi di sini itu malah ada 6. Kalau di sini 5 aja sih, teman-teman ya, meskipun di sini ada 6 gitu ya. Ini kan ada 6, ada 7 ya di sini. Tapi kalau yang di tugasnya itu lihatnya cuma 5. Jadi nanti teman-teman pilih 5 aja gitu ya. Kemudian nah itu aja sih teman-teman, ini rubrik penilaiannya. Mungkin itu aja untuk instruksi tugas sama materi hari ini. Kalau nanti ada yang ditanyakan dari teman-teman, silahkan nanti chat saya by DM atau di grup WA juga boleh gitu ya. Nah, ini referensi yang kita pakai tadi ya, software testing foundation. Mungkin teman-teman kalau mau baca sendiri silahkan, tapi yang dipakai yang tadi ya, software testing foundation yang bab 5.1 black box test teknik. Kalau teman-teman pengen belajar lagi lebih jauh gitu ya terkait teknik-teknik black box testing. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk sesi hari ini. Semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.